Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bitaufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam, dengan cara kita bersyukur menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala syariat yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah haramkan. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mengaturkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, terlebih kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghadirkan kehidupan beliau, menghadirkan cara-cara hidup beliau, cara-cara ibadah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ketika kita betul-betul meniti sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu secara online di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang penuh dengan kebaikan dalam setiap harinya, yakni di hari yang ke-19 di bulan suci Ramadan. Yang kali ini kita akan membahas terkait tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ilmu merupakan pondasi dasar dalam kita melakukan segala hal. Dalam beribadah kepada Allah pun amat sangat penting kita melaksanakan ibadah dengan berlandaskan ilmu. Sebagai contoh, kita melaksanakan sholat harus mencontoh ilmu atau cara sholat, kaifiatus sholah, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita melaksanakan ibadah sholat tanpa dasar dan ilmu yang jelas, maka hal itu akan menjadi sia-sia ibadah yang kita lakukan. Ilmu juga amat sangat penting. Selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu juga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ilmu di luar syariat seperti ilmu umum, ilmu sosial, ilmu berhitung, dan ilmu ekonomi serta ilmu-ilmu yang lain. Tapi semua itu pada prinsipnya adalah bersumber pada ilmu Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu sangat relevan ketika kita sebagai manusia Allah muliakan dan Allah spesialkan tatkala kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahi alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11 ini bisa sedikit kita mencerna dan menyimpulkan bahwa Allah akan memberikan kelapangan kepada setiap muslim jika dia melapangkan dirinya, melapangkan kesibukannya
untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, sekeras apapun pekerjaan kita, tentunya perlu kita luangkan waktu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Apa contohnya? Pengajian-pengajian yang ada di masjid, kajian-kajian yang ada di masjid, kita hadiri. Biasanya kajian-kajian tersebut dilaksanakan pada ba'da maghrib sampai menjelang isya, ataupun bahkan ada kajian seperti duha yang biasa dilaksanakan di hari-hari libur seperti hari Sabtu atau hari Ahad. Kita berupaya untuk meluangkan waktu menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Karena sekali lagi ketika kita melapangkan waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka Allah pun akan lapangkan diri kita. Kemudian ketika kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu di dalam majelis-majelis tersebut, bersungguh-sungguh, maka Allah akan menaikkan derajat kita. Subhanallah. Ini janji Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Betapa pentingnya, betapa dahsyatnya dan spesialnya ketika orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Allah akan naikkan derajatnya. Dan Nabi Muhammad SAW pun dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang muslim atau muslimah, wajib kita untuk menuntut ilmu. Wajib kita untuk belajar. Terutama belajar ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Karena ini amat sangat penting. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang kita tujukan kepada Allah, itu pun harus dengan cara yang benar. Bukan cara yang dibuat-buat. Artinya, cara yang tidak ada tuntunannya, cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh lagi, misalkan kita ingin membayar zakat mal, zakat dari harta kita. Itu ada ketentuannya yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Tidak bisa kita seenaknya membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan, sesuai dengan besaran yang kita inginkan. Ada hitungan-hitungan khususnya. Ketika kita melakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan tertolak atau sia-sia. Begitupun misalkan ibadah saum, ibadah puasa. Rasul pun mengajarkan bagaimana ibadah saum yang benar, bagaimana ibadah saum yang betul-betul akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah saum atau puasa ini hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Ingat, beberapa kali disampaikan dalam kajian ini hadis Nabi terkait tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Ibadah puasa yang benar, ibadah shaum yang benar adalah ibadah yang menggunakan ilmu. Ilmunya apa? Atau ilmunya tentang apa? Ilmunya yaitu mengerjakan shaum dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan keimanan yang benar-benar iman dari dalam diri kita. Nah, inilah pentingnya ilmu yang mesti kita raih, yang mesti kita tuntut dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, maka Allah akan tolak. Sungguh sangat disayangkan sekali ketika kita sudah capek-capek, ketika kita sudah meluangkan waktu untuk beribadah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasul Muhammad SAW, maka semua itu akan tertolak. Luangkanlah waktu kita dalam menuntut ilmu, karena sekali lagi ilmu itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita, bukan hanya selama hidup di dunia, tapi juga tatkala kita berada di akhirat nanti. Terlebih ilmu itu merupakan hal yang sangat penting, dan Nabi kita mengatakan tadi dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu tadi dikatakan sangat penting sekali dan wajib untuk kita tuntut. Oleh karena itu, ketika orang menuntut ilmu atau mengkaji ilmu di dalam majelis-majelis ilmu, tentu dia memiliki keutamaan. Allah pun tadi mengatakan akan menaikkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, di sini ada beberapa keutamaan ketika orang menuntut ilmu dan hadir di dalam majelis ilmu. Yang pertama, dimudahkan jalannya menuju surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min tarkil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Subhanallah. Sekali lagi, siapa orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini sudah sangat gamblang sekali. Ini sudah sangat jelas sekali. Nabi kita menjelaskan bahwa pintu surga salah satunya adalah dari pintu orang-orang yang menuntut ilmu. Ini sangat relevan sekali yang tadi dijelaskan di awal, bahwa kita dalam beribadah kepada Allah mesti dengan tuntunan. Mesti dengan tuntunan, mesti dengan ilmu, yakni sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita. Oleh karena itu, ketika kita mengerjakan ibadah dengan ilmu, maka surga akan menjadi balasan bagi kita. Ketika kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kita akan terbuka pengetahuan. Kita akan terbuka tata cara dalam beragama Islam yang benar. Sekali lagi, tata cara dalam beragama Islam yang benar. Ketika kita menuntut ilmu, kita bisa baca bagaimana perjuangan para sahabat salafus saleh yang mereka sangat gigih. Bahkan mereka mendatangi orang-orang berilmu yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Bukan hanya antar kota, bahkan antar negara. Mereka korbankan waktu, mereka korbankan diri mereka sendiri hanya untuk mencari ilmu. Karena mereka sangat paham pentingnya menuntut ilmu, dan juga Allah muliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan oleh para malaikat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, wa majtama'a qaum fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yattada'a rasulah bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumul rahmah wa khafathumul malaika wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluknya yang dimuliakan di sisinya. Masya Allah, ketika kita berada di rumah Allah, di masjid, kemudian kita membaca kitabullah, mempelajarinya. Ingat, mempelajarinya. Bukan hanya kita membaca, tapi mempelajari maknanya, mentadaburi kandungan isinya. Ini bagian dari menuntut ilmu. Maka apa yang Allah berikan? Sakinah, ketenangan. Bukan hanya itu, dan kita pun akan dikelilingi oleh para malaikat. Bukan hanya dikelilingi oleh para malaikat, Allah pun akan menyebut-nyebut kita, menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat yang lain. Atau bahasa modern sekarang adalah Allah akan memviralkan kita di hadapan para malaikat yang lain. Subhanallah. Maka Masya Allah, luangkanlah waktu kita untuk bisa menuntut ilmu. Luangkanlah waktu kita untuk gemar datang ke masjid. Bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi juga kita menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari kitabullah. Bukan hanya membacanya, tapi juga coba memahami maknanya, mentadaburi isi kandungannya. Masya Allah. Sedangkan yang ketiga, keutamaan dari kita menuntut ilmu dan hadir di majelis ilmu, yakni merupakan jihad fi sabilillah. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Al-Mawarid yang berbunyi, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhala li ghairi dzalika kana
kan nadhir ila ma laysa lah. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Subhanallah. Pahala jihad kita sama-sama ketahui, surga balasannya dari Allah. Dan ini sama ketika kita datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan dan untuk mengajarkan kebaikan. Jadi ketika kita sebagai muallim atau guru mengajarkan ilmu syariat di masjid, subhanallah, itu sama halnya kita sedang berjihad di jalan Allah. Dan begitu pun dengan muridnya atau muta'alimnya. Dan ketika dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu pun sama seperti dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita tidak perlu kita tidak berjihad seperti para sahabat ketika zaman Rasul, di mana mereka punya kesempatan yang sangat luas untuk berjihad. Sementara di zaman sekarang ini kita cukup dengan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu di masjid, itu pahalanya sama seperti kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Maksudnya apa? Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ia mengikuti taklim atau pengajian sampai dengan menjelang waktu Isya, dan selama dia berada di masjid mengikuti taklim tersebut, itu akan dicatat sebagai orang yang sedang sholat sampai dia kembali ke rumah. Masya Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jika seseorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga ia kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti ini. Kemudian beliau mencontohkan tasbih jari-jarinya. Masya Allah. Artinya ketika kita tawakuf, berdiam diri di dalam masjid, ba'da sholat maghrib sampai menjelang sholat isya, kita menghadiri majelis ilmu, mengikuti kajian, maka selama kita mengikuti kajian tersebut tercatat pahala kita seperti kita sholat sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Subhanallah. Sungguh luar biasa sekali keutamaan ketika kita menuntut ilmu dan juga hadir di dalam majelis ilmu. Selanjutnya keutamaan berikutnya adalah dicatat amalan kita di Illiyin. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian, majelis ilmu hingga waktu sholat selanjutnya, maka akan tercatat amalan kebaikannya di Illiyin. Masya Allah. Apa tuh Illiyin? Illiyin adalah tempat Allah meletakkan catatan dari setiap makhluknya, dan itu tersimpan rapat, tersimpan rapi hingga nanti dibuka pada hari kiamat. Subhanallah. Inilah keutamaan jika kita meluangkan waktu, jika kita bersungguh-sungguh dalam hal menuntut ilmu. Benar yang Allah katakan. Allah menurunkan firman-Nya yang pertama yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memiliki poin Iqra, Iqra dan Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Yang artinya menuntut kita, mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu. Dan ingatlah, setiap ibadah yang kita lakukan, atau kita ingin mendalami ilmu agama, atau kita ingin beragama Islam dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasul kita, maka harus dengan mempelajari ilmu. Jangan kita hanya beribadah, menjalankan agama ini semau kita, atau sesuai dengan keturunan kita, atau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh orang-orang tua kita pada zaman dahulu. Tidak cukup dengan itu, tapi kita mesti mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad dan juga oleh para ulama-ulama. Itu penting sekali. Ingatlah, ketika kita menguasai dan mengetahui ilmu-ilmu agama, maka kita akan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul, dan itu adalah ibadah yang amat sangat berkualitas. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.